Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, akan lebih baik jika kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sepertinya Ibu cek di partisipan sudah bergabung semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran pada pagi hari ini, silakan perhatikan dulu pada gambar berikut. Nah, mengapa setiap manusia itu memiliki sifat dan penampilan berbeda-beda? Dan juga kenapa mata kita terkadang ada yang mirip ayah atau ibu, sedangkan rambut misalnya mirip dengan ayah atau ibu. Pernah tidak kalian berpikir seperti itu? Kenapa kira-kira? Kalau bagi yang bisa menjawab, boleh dijawab di kolom komentar ya. Ini sudah masuk komentar dari Ani, karena adanya faktor biologis. Ya, benar. Jadi, kenapa kadang kita memiliki bagian dari tubuh kita atau bahkan wajah kita terkadang mirip dengan orang tua kita? Karena ada faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang materi genetik. Kira-kira apa saja yang dapat kita dapatkan setelah belajar materi genetik ini? Apa saja fungsi dari mempelajari materi genetik? Nah, jadi salah satu fungsi atau manfaat dari kita mempelajari materi genetik ini adalah untuk mengetahui keturunan melalui tes DNA. Selain itu juga bisa misalnya terjadi kasus pembunuhan, tidak diketahui siapa pembunuhnya, kita bisa melakukan tes pada korban, sehingga nanti akan didapatkan DNA yang merupakan DNA dari pembunuh tersebut. Nah, jadi tujuan kita mempelajari materi genetik ini diantaranya adalah untuk mengetahui bagaimana struktur, bentuk, jumlah, dan komponen kromosom, kemudian struktur komponen sifat, fungsi, dan replikasi DNA, dan juga struktur, komponen, dan macam-macam RNA. Nah, pada saat kelas 11 kan kita sudah belajar tentang sel, dan tubuh manusia itu disusun atas jutaan sel. Dan salah satu bagian dari sel itu adalah adanya nukleus, yaitu inti sel, di mana pada nukleus atau inti sel ini itu terdapat kromosom. Dan jika kromosom ini diuraikan, maka akan terdapat protein histon dan juga asam nukleat yang berupa DNA dan RNA. Di mana pada manusia yang berfungsi sebagai materi genetik itu adalah DNA, sementara pada virus itu adalah salah satu diantaranya, yaitu DNA atau RNA. Dan protein yang terdapat pada kromosom ini yaitu protein histon yang berfungsi untuk mengikat DNA. Nah, selanjutnya mari kita lihat struktur dari kromosom. Struktur dari kromosom yang pertama yaitu adanya sentromer atau disebut juga dengan kinetokor yang merupakan penghubung antara kromonema yang satu dengan kromonema yang lain dan berfungsi sebagai tempat melekatnya benang spindel saat pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Selanjutnya adalah kromonema. Kromonema ini merupakan pita berbentuk spiral dan berfungsi sebagai tempat melekatnya kromiol dan kromomer. Selanjutnya adalah kromiol. Kromiol ini merupakan kromosom yang mengalami sedikit penebalan dari yang lain. Selanjutnya ada matriks. Matriks ini merupakan berisi cairan sitoplasma yang agak memadat menjadi selubung pembungkus kromatid atau kromosom.
Selanjutnya ada lokus. Lokus ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa sifat-sifat keturunan, yaitu gen. Dan yang terakhir ada satelit. Satelit ini merupakan bagian tambahan yang terdapat pada ujung kromosom dan tiap kromosom belum tentu memilikinya. Jadi tidak setiap kromosom memiliki satelit. Nah, selanjutnya silakan Anda perhatikan tipe-tipe kromosom berikut. Ada 4. Tadi Ibu sudah jelaskan struktur dari kromosom. Sekarang Ibu akan memberi waktu 5 menit bagi Anda sekalian untuk mencari apa perbedaan dari setiap tipe-tipe ini. Dan kalau sudah dapat boleh dibuat di kolom komentar. Waktunya dimulai dari sekarang. Baiklah. Ini sudah ada beberapa komentar yang masuk. Salah satunya adalah dari Adi. Menurut Adi itu telosentrik merupakan kromosom yang sentromernya terletak di ujung lengan kromosom. Akrosentrik merupakan kromosom yang sentromernya terletak hampir di ujung lengan kromosom. Submetasentrik yaitu kromosom yang sentromernya terletak hampir di tengah lengan kromosom. Yang terakhir ada metasentrik, yaitu kromosom yang sentromernya terletak di tengah lengan kromosom dan memiliki lengan yang sama panjang. Nah, jadi benar ya menurut Adi. Tipe-tipe kromosom itu ada 4 berdasarkan letak dari sentromernya, yaitu telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Nah, di mana telosentrik itu sentromernya terletak di ujung lengan kromosom, sementara pada akrosentrik sentromernya terletak hampir di ujung lengan kromosom. Submetasentrik sentromernya terletak hampir di tengah lengan kromosom, dan yang terakhir ada metasentrik, yaitu kromosom yang sentromernya terletak di tengah sehingga memiliki lengan yang sama panjang. Benar ya, aplaus dulu untuk Adi. Nah, pada manusia jumlah kromosom setiap sel tubuh berjumlah 46 atau 23 pasang. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 adalah autosom, yaitu kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 adalah genosom atau kromosom kelamin. Selanjutnya kita akan masuk ke DNA dan RNA. Apa perbedaan dari DNA dan RNA? Bisa kalian perhatikan pada gambar berikut. Nah, untuk DNA dan RNA, Ibu maunya kalian buat perbedaan dalam bentuk tabel yang dibuat dalam Microsoft Word dan dikumpulkan melalui Google Classroom, tapi tidak dikumpulkan hari ini, akan dikumpulkan minggu depan. Jadi perbedaan dari DNA dan RNA itu adalah tugas kalian untuk mencarinya. Mengerti? Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya ada sifat dan fungsi DNA. Yang pertama dari sifat DNA ini merupakan material kromosom yang membawa materi genetik. Selanjutnya, melalui aktivitas pembelahan sel, jumlah DNA di setiap sel dan spesies itu konstan, artinya tidak berubah. Kandungan DNA di dalam sel bergantung dari sifat genom sel atau jumlah kromosom di dalam sel. Selanjutnya, DNA dapat melakukan replikasi. Dalam sel organisme prokariotik, contohnya bakteri, DNA itu rantainya tunggal. Dan pada suhu yang mendekati titik didih atau pH ekstrim, maka DNA dapat mengalami denaturasi atau membuka. Selanjutnya yaitu fungsi DNA, yaitu sebagai pengidentifikasi gen yang menentukan dalam penentuan garis keturunan sehingga dapat diteruskan ke generasi berikutnya, dan sebagai pengatur perkembangan dan proses metabolisme tubuh. DNA ini nanti akan mengalami proses sintesis protein, sehingga protein ini merupakan berperan dalam proses metabolisme tubuh.
Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, oke, tidak ada. Mari kita lanjut. Ada 3 hipotesis replikasi DNA. Seperti yang tadi Ibu bilang, salah satu sifat DNA itu adalah mengalami proses replikasi. Melalui replikasi ini, DNA dapat menggandakan dirinya. Dan ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah konservatif, yang kedua semi-konservatif, dan yang ketiga ada dispersif. Nah, pada hipotesis replikasi DNA konservatif, rantai ganda DNA induk langsung membentuk salinan berupa rantai ganda DNA baru, tanpa ada pemisahan rantai ganda DNA induk terlebih dahulu. Sehingga, pada replikasi pertama akan menghasilkan 2 rantai ganda DNA, yang terdiri dari 1 rantai ganda DNA induk dan 1 rantai ganda DNA yang benar-benar baru. Pada replikasi kedua, masing-masing rantai ganda DNA tersebut langsung membentuk salinan DNA yang baru lagi. Selanjutnya ada replikasi semi-konservatif. Replikasi semi-konservatif ini merupakan rantai polinukleotida lama terpisah. Masing-masing untai tetap dipertahankan dan akan bertindak sebagai cetakan atau template bagi pembentukan untai polinukleotida yang baru. Sehingga setiap DNA hasil replikasi terdiri dari polinukleotida lama dan baru. Dan yang terakhir ada proses replikasi dispersif, di mana kedua untai polinukleotida mengalami fragmentasi di sejumlah tempat, di mana fragmen-fragmen polinukleotida tersebut akan menjadi cetakan bagi fragmen nukleotida yang baru, sehingga fragmen lama dan baru akan dijumpai berselang-seling di dalam tangga berpilin yang baru. Jadi tadi ada 3 hipotesis replikasi DNA. Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh para ilmuwan, teori yang dianggap benar itu adalah teori yang replikasi semi-konservatif. Lalu, bagaimanakah proses replikasi DNA? Nah, untuk proses replikasi DNA, Ibu minta kalian menyaksikan video pada link berikut. Kemudian nanti akan dibuat resumenya dalam bentuk Microsoft Word. Sama seperti tugas sebelumnya tadi, nanti akan dikumpulkan ke Google Classroom. Nanti Ibu akan share linknya di Google Classroom supaya kalian nanti bisa mengakses ya. Baiklah, materi terakhir kita pada hari ini yaitu tipe-tipe RNA. RNA ini dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu RNA non-genetik dan RNA genetik. RNA non-genetik ini merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. RNA non-genetik ini dibagi menjadi 3, yaitu mRNA atau messenger RNA atau RNA duta, tRNA, transfer RNA, dan ribosom RNA atau rRNA. mRNA atau RNA duta merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar atau terpanjang yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Nah, selanjutnya itu tRNA. tRNA ini merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Dan yang terakhir yaitu ribosom RNA, yaitu RNA dengan jumlah terbanyak dan merupakan penyusun ribosom. Dan fungsi rRNA ini sampai saat ini masih belum banyak diketahui, tapi diduga dia memiliki peranan penting dalam proses sintesis protein. Selanjutnya itu RNA genetik. RNA genetik ini memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yaitu sebagai materi genetik. Dan RNA genetik ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA. Contohnya adalah virus. Baiklah, sekian materi dari Ibu. Apabila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan dan ditulis di kolom komentar. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan menyimpulkan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar tentang materi genetik. Materi genetik ini merupakan substansi di dalam sel yang berperan untuk membawa informasi genetik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan materi genetik manusia ini terdapat di dalam DNA.
DNA ini terdapat di kromosom. Kromosom ini memiliki beberapa struktur, diantaranya yaitu sentromer atau kinetokor, kromonema, kromomer, kromiol, lokus, matriks, dan satelit. Dan berdasarkan letak dari sentromernya, kromosom ini memiliki 4 tipe, yaitu telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan yang terakhir yaitu metasentrik. Dan pada manusia itu terdapat 22 pasang kromosom autosom atau kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom genosom atau kromosom kelamin. Dan salah satu dari sifat DNA adalah dapat melakukan replikasi, yaitu menggandakan dirinya sehingga terbentuk untai DNA yang baru. Dan ada 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe RNA. RNA ini digolongkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu RNA non-genetik dan RNA genetik, di mana RNA non-genetik ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengingatkan kembali tentang tugasnya, yaitu membuat perbedaan antara DNA dan RNA dalam bentuk tabel, kemudian diketik dan dikirimkan ke Google Classroom. Begitu juga dengan resume video dari replikasi DNA, dan nanti Ibu akan share linknya di Google Classroom dan ditulis dalam bentuk Word dan kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Dan tugas ini dikumpulkan minggu depan. Sekian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.